Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel PS Lek Lampung. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara switch holder Vario 150 dengan Vario 160 ya. Jadi untuk yang switch bawah ini atau holder switch ya, yang bagian bawah ini untuk Vario 150 dan untuk yang atas ini punya Vario 160. Untuk holdernya sendiri ini tidak ada perbedaan ya. Dari fisik sama sekali tidak ada bedanya dengan Vario 160 maupun generasi sebelumnya Vario 150. Jadi sama-sama tidak ada tambahan ya atau fitur lainnya, melainkan hanya ada sen, klakson dan switch dimmernya seperti ini. Nah, letak perbedaannya antara saklar Vario 150 dan Vario 160 yaitu pada soketnya dan urutan kabel. Dimana di sini untuk Vario 160 bisa kita lihat banyak ada tambahan kabelnya, yang terutama untuk soket ini ada tambahan switch rem. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan wiring atau urutan kabel dan letak posisi perbedaan antara soket Vario 160 dan Vario 150. Ini sudah saya siapkan untuk catatannya supaya untuk memperjelas ya untuk teman-teman juga yang masih kebingungan tentang wiringnya atau urutan soketnya, ini akan sedikit saya jelaskan. Jadi kita pindah posisinya ya. Jadi bisa dilihat di sini untuk soket yang sebelah kiri ini untuk Vario New 125 atau 150. Jadi Vario 125 atau 150 itu untuk switch holder sebelah kirinya sama aja. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini Vario 160. Nah, untuk urutan soket yang benar adalah seperti ini. Jadi bagian satu itu dimulai dari sebelah kanan soket, dari belakang ya, dari arah kabel, karena urutan standarnya itu yang benar seperti ini. Jadi bagian satu itu berada di sebelah kanan sini, kemudian 4 nyusul lagi di bawahnya 5 gitu ya. Jadi bukan muter begini ya, tapi 1 2 3 4 balik lagi di bawahnya 5 6. Sama juga untuk Vario 160. Ini urutan standar pemasangan soket yang seperti ini. Jadi yang benar itu urutannya seperti ini. Oke, langsung aja kita bahas. Di sini sudah saya tulis untuk urutan soketnya 1 2 3 4 5 6 sampai 8. Kemudian sama untuk Vario 160 1 2 3 4 5 6 sampai 8. Oke. Untuk Vario 150 untuk pin nomor 1 ya. Nomor 1 ini adalah input klakson. Jadi untuk input klakson atau standby klaksonnya Vario itu positif 12. Untuk Vario 150 untuk pin nomor 1 ya. Nomor 1 ini adalah input klakson. Jadi untuk input klakson atau standby klaksonnya Vario itu positif 12 volt setelah kunci kontak ya. Jadi untuk warna kabelnya di sini warna hitam. Untuk sebelah kanan ya, warna hitam. Kemudian untuk warna 2, untuk nomor 2 ini adalah indikator IND ya. Kalau di bahasa wiringnya itu di motor itu IND. Jadi IND itu singkatan dari indikator. Jadi di sini indikator ini warnanya biru. Jadi kalau untuk indikator dia ketemunya ke netral. Nanti kita akan bahas. Kemudian untuk yang nomor 3 ini adalah flasher. Jadi dari arus 12 volt kontak masuk ke flasher, kemudian outputan flasher itu baru masuk lagi ke switch saklar, yaitu netralnya saklar ya. Jadi ini nomor 3 flasher, outputan flasher. Jadi posisinya di nomor 3. Kemudian untuk nomor 4 ini outputannya dari tombol klakson ya. Jadi dari tombol klakson ini outputnya keluarnya itu yaitu di nomor 4. Jadi untuk inputnya nomor 1 keluarnya ke nomor 4.
Nah, seperti itu ya. Lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 ini untuk sen kanan. Untuk sen kanan pasti sudah tahu semua ya. Untuk warna sen kanan itu biasanya identik kalau Honda itu warnanya biru muda seperti ini. Ya. Kemudian nomor 6 ini adalah low beam. Jadi untuk warna kabelnya di Vario 150 itu putih ya. Jadi untuk warna kabelnya putih. Ini untuk low beamnya. Lanjut lagi untuk nomor 7. Nomor 7 ini sen kiri. Jadi sen kiri itu tidak gandeng ya. Jadi sen kiri, kemudian ini sen kanan. Kemudian untuk yang nomor 8 ini adalah netral. Jadi kalau di Vario 150 ataupun 125 itu untuk warna hijau bagian pin nomor 8, kalau bisa kita lihat di sini di pin nomor 8 itu adalah warna hijau. Jadi untuk warna hijau itu adalah netral. Nah, ini akan saya jelaskan dulu. Jadi untuk pin nomor 2, pin nomor 6 dan pin nomor 8 ini berhubungan ya. Jadi cara kerjanya di switch dimmernya ini, ketika netral ketemu putih, ketika netral hijau ini netral ini negatif ya arusnya ya, negatif rangka biasanya. Jadi ketika hijau ketemu dengan putih, maka dia akan jadi low beam ya. Kemudian posisi low beam itu seperti ini ya. Jadi ketika seperti ini tuh yang warna hijau dengan warna putih itu connect. Kemudian ketika kita tekan ke arah lampu jauh, si warna hijau dengan warna putih ini mutus kemudian jadi lampu jauh. Jadi ini untuk perpindahan low dengan high-nya. Nah, untuk yang warna biru ini ketika dia putih mutus dengan hijau, kemudian hijau pindah ke warna biru ke sini, maka indikator yang ada di speedometer nyala. Jadi kalau misalkan hanya untuk menyalakan lampu jauh, cukup warna putih dengan warna hijau ini dipisah. Nah, untuk menjadikan dia lampu dekat, hijau dengan putih harus connect ya. Jadi untuk warna hijau ini bukan lampu jauh, tapi ini indikator di speedometer. Seperti itu. Jadi kalau misalkan saya gambarkan seperti ini, jadi ini adalah netralnya, kemudian ini low-nya, kemudian di bawahnya lagi saya tulis IND, jadi indikator ya, jangan salah ya, IND itu adalah singkatan indikator, bukan Indonesia. Jadi pada posisi netral atau low beam, si switch posisi di sini ya. Jadi si switch connect ke dengan low atau putih ya. Kemudian ketika lampu jauh dia pindah ke sini. Jadi ini kalau misalkan netral dengan putih ini sudah terputus, dia sudah menjadi lampu jauh. Tapi kalau misalkan netral dengan biru tidak connect, itu lampu jauh tidak akan nyala. Jadi fungsi daripada kabel biru ini, pin nomor 2 ini hanya untuk indikator saja. Oke, lanjut ke Vario 160. Nah, di sini sudah saya tulis. Jadi untuk Vario 160 itu pin nomor 1 itu adalah switch rem ya. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, pin nomor 1 itu warna hijau strip kuning. Dan untuk Vario 150 itu warna hitam. Jadi jangan salah ya. Jadi berbeda antara Vario 150 dengan Vario 160. Jadi untuk yang nomor 1 ini menuju ke switch rem. Bisa dilihat ini sini warnanya hijau strip kuning, dan di sini untuk switch remnya juga hijau strip kuning. Jadi dia menuju ke switch rem yang skun besar seperti ini. Karena ini ada 4, jadi 2 besar dan 2 kecil. Jadi warna hijau ke skun yang besar. Lanjut ke pin nomor 2. Pin nomor 2 ini sama ya, dimmer, cuman perbedaannya di sini kan kabel sama-sama warna biru ya. Di sini kan hanya untuk menyalakan indikator kalau di Vario 150,
Tapi kalau untuk Vario 160 ini untuk dimmer, jadi untuk lampu jauh. Jadi dia koneknya dengan netral sama aja, dikonekkan ke warna biru. Jadi untuk Vario 160 itu di switch dimmernya itu hanya ada dua kabel saja ya. Ini untuk Vario 160. Jadi pada posisi seperti ini netral dengan dimmer itu tidak connect. Tapi kalau kita tekan seperti ini, maka hijau dengan biru dia akan connect dan menjadi lampu jauh. Nah, switch dimmer atau indikatornya untuk Vario 160 itu ambil arus dari dalam headlamp. Jadi untuk switch dimmer ini murni untuk menyalakan lampu jauh dan memberi suplai arus ke headlamp. Nah, seperti itu penjelasannya. Lanjut ke nomor 3, sama ya dengan Vario 150. Jadi nomor 3 flasher, di sini juga flasher. Nah, untuk warna kabel flasher itu warna abu-abu seperti ini. Tuh bisa kita lihat untuk Vario 150 juga warna abu-abu. Kemudian untuk nomor 5 di sini sama nomor 4 ya. Nomor 4 sama nomor 4 output klakson. Nomor 4-nya Vario 160 juga output klakson. Untuk nomor 5 di sini sen kanan sama ya. Untuk Vario 150 juga sen kanan. Untuk nomor 6 ini yang beda. Jadi kalau misalkan di Vario 150 itu untuk low beam, untuk kabel putih. Tapi kalau untuk di Vario 160 ini untuk switch start engine. Jadi untuk sensor mesin atau engine tidak akan menyala tanpa kita menekan tuas rem sebelah kiri. Jadi ini berhubungannya dengan kabel yang pin nomor 6. Di sini bisa kita lihat untuk pin nomor 6 itu adalah warna hitam strip merah ya. Hitam strip merah itu menuju ke switch rem yang kecil seperti ini. Nah, itu warnanya hitam strip merah. Jadi untuk kabel untuk pin nomor 6 dan pin nomor 1 itu digantikan menuju ke switch rem ya. Jadi jangan mengikuti wiring Vario 150 karena berbeda ya. Kalau misalkan di Vario 150 ini input, ini switch rem. Lanjut lagi ke nomor 7. Nomor 7 sama dengan Vario 150 yaitu sen kiri. Ini. Kemudian nomor 8 sama aja netral. Nah, dan di sini untuk input klaksonnya karena di pin atau di soket yang ini tidak ada, karena untuk input klakson nomor 1, pin nomor 1 di Vario 150, kemudian di pin nomor 1 Vario 160 itu digantikan dengan switch rem. Jadi untuk input klakson diambil terpisah di skun yang bulat ini. Jadi kalau misalkan di saklarnya ini menggunakan skun bulat yang cewek. Nah, untuk standby-nya di motor itu adalah skun cowok. Jadi di video kemarin yang cara pasang saklar itu sudah saya jelaskan untuk switch rem inputnya ini, untuk input klaksonnya. Dan untuk input klakson ini dicabang menuju ke switch rem ya. Jadi di switch rem ini ada dua buah kabel yaitu warna hitam polos. Nah, ini yang berhubungan dengan dengan standby klakson. Jadi kalau kita bisa lihat di sini kabelnya sama ya, warna hitam. Ini agak sedikit susah karena saya sambil megang kamera. Intinya untuk dua buah kabel yang ini warna hitam kecil menggunakan soket skun kecil dengan hitam skun besar, ini berhubungan dengan skun bulat ini ya. Kemudian digabung lagi ke klakson. Jadi satu kabel ini fungsinya ada 3, yaitu fungsi pertama yaitu untuk klakson, kedua kalinya keluar menjadi 2 ke switch rem. Nah, untuk yang 2 ini yang warna hijau strip kuning dan hitam strip merah ini menuju ke pergantian dari soket nomor 6 dan nomor 1 yaitu switch rem ini untuk yang warna merah. Kemudian untuk yang nomor 1
itu warna kuning, hijau strip kuning. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat di sini. Jadi banyak ya perbedaannya antara switch holder atau saklar lah bisa kita sebut ya, Vario 150 dengan Vario 160. Nah, jadi seperti ini untuk urutannya. Untuk kalian yang butuh diagram, sebenarnya ini bukan diagram ya, ini untuk urutan atau fungsi-fungsi daripada outputan soket ini. Jadi fungsi dari kabel-kabel ini, kemudian untuk urutannya itu seperti ini. Jadi untuk kalian yang mau atau kebingungan masih nyari fungsi daripada kabel-kabel tersebut, bisa screenshot di sini ya. Jadi ini sudah saya tulis. Yang jelas untuk warna biru, warna hijau, dan warna putih itu untuk indikator atau lampu jauh di Vario 160. Jadi kalau misalkan mau ganti-ganti saklar, ini sudah saya siapkan untuk urutan dan fungsi-fungsi daripada soketnya. Untuk Vario 160 juga ini ada untuk tambahan switch remnya, dan untuk jalur standby-nya dia terpisah ya. Jadi untuk ke sini digantikan switch rem dan start engine-nya di sini. Oke. Mungkin ini aja penjelasan dari saya, karena memang kemarin ada yang request untuk dibuatkan penjelasan tentang urutan saklar Vario 160. Jadi baru kali ini sempat saya buatkan videonya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk yang request dan bermanfaat juga untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.